Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, majalah Suara Muhammadiyah telah berusia 108 tahun. Tentu ini merupakan media massa dan majalah tertua di Republik tercinta yang rahim dari Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah lahir di era dan dalam proses awal kelahiran Muhammadiyah dalam kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan kelahiran ini merupakan milestone ma'alimu fitarik atau tonggak sejarah yang penting bagi lahirnya media massa dari pergerakan Islam di awal abad ke-20. Momentum lahirnya Suara Muhammadiyah tentu berkaitan dengan era kebangkitan nasional ketika saat itu hampir semua pergerakan dari berbagai golongan dan haluan hadir untuk perjuangan kemerdekaan dalam pergerakan yang modern. Muhammadiyah yang lahir tahun 1912, 3 tahun sebelum SM lahir, tentu sebagai induk pergerakan memiliki jiwa perjuangan yang tinggi dan visioner, yakni ingin menghadirkan Islam sebagai harakatul dakwah yang menyebarluaskan Islam untuk diyakini, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan yang membawa pada kemajuan. Juga Muhammadiyah sebagai harakatul tajdid, sebagai pergerakan pembaharuan, yakni mewujudkan Islam dan memahami Islam dalam berbagai pemikiran yang bisa menjawab tantangan zaman yang bersifat al-sariyah, yang bersifat kekinian. Selain lembaga pendidikan, kemudian merintis Al-Ma'un untuk pergerakan sosial dan kesehatan, juga berbagai pergerakan lainnya, mendirikan Aisyah sebagai gerakan perempuan. Semua itu menggambarkan pandangan Islam yang tajdid dan orientasi dakwah untuk memajukan kehidupan. Nah, dalam rangkaian dan mata rantai misi dakwah dan tajdid itulah yang dalam bahasa awal Muhammadiyah disebut sebagai usaha menyebarluaskan dan memajukan hal ihwal agama Islam. Maka kelahiran majalah Suara Muhammadiyah adalah alat dakwah, alat tajdid untuk lewat publik kita memperkenalkan pikiran-pikiran Muhammadiyah, pikiran Islam yang membawa misi dakwah dan tajdid, dan mengagendakan pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka dari rahim Islam. Dengan demikian maka kelahiran SM bukan hanya sebagai media keislaman semata-mata, tetapi sekaligus juga media dakwah kebangsaan dan perjuangan kebangsaan. Bahkan sejak tahun 1921 setelah SM lahir, majalah ini memperkenalkan penggunaan bahasa Indonesia
yang saat itu jauh sebelum ada Sumpah Pemuda untuk satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yakni Indonesia, termasuk bahasa Indonesia, Suara Muhammadiyah yang mewakili pergerakan Islam modern Muhammadiyah ikut dan bahkan memelopori penggunaan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Maka setelah 108 tahun, SM menyerap semangat itu. Lalu majalah ini di kemudian hari, setelah 1 abad lebih, melahirkan berbagai macam amal usaha atau unit usaha. Dari Logmat, SM Corner, kemudian berbagai macam aktivitas usaha, bahkan terakhir dengan melahirkan SM Tower, hotel yang saat ini beroperasi dan menjadi hotel kebanggaan Persyarikatan Muhammadiyah. Semua itu menggambarkan misi Islam yang membawa pergerakan dakwah dan tajdid untuk kemajuan. Yang di belakang hari kemudian kita mengusung tema yang disebut Islam berkemajuan. Bahkan dalam perjalanan sejarahnya, SM menjadi berita resmi Muhammadiyah. Berbagai macam keputusan-keputusan penting sejak awal berdiri sampai mutaakhir dimuat di majalah ini. Dan majalah ini menjadi majalah resmi sekaligus juga menjadi media publikasi Muhammadiyah di lingkungan umat bangsa, bahkan di tingkat internasional. Dan karena itu maka pihak luar memberikan banyak penghargaan terhadap majalah Suara Muhammadiyah, termasuk dari Kementerian Informasi Republik Indonesia, yang menunjukkan penghargaan ini sebagai pengakuan terhadap eksistensi majalah dakwah tertua dan masih bisa bertahan hidup dalam usia 108 tahun dan insya Allah untuk seterusnya. Kalau diperbandingkan dengan media-media lain yang lahir juga dari pergerakan Islam maupun pergerakan nasional, satu persatu kemudian hilang dari peredaran. Ini menandakan bahwa majalah ini dengan seluruh gerak pimpinan dan pengelolanya dalam misi besar Muhammadiyah mampu mempertahankan keberadaan media cetak di tengah gelombang baru media digital dan era digital. Tidak mudah mempertahankan eksistensi keberadaan media cetak, lebih-lebih media cetak Islam yang sering jatuh dan bangun. Lebih tidak mudah lagi ketika majalah ini membangun kemandirian dirinya agar bisa tetap bertahan hidup dan berkembang dengan mengembangkan usaha-usaha dan unit-unit usaha yang semuanya bukan bersifat bisnis murni, tetapi merupakan usaha sosial untuk menghidupi diri dan sekaligus juga untuk menghidupi umat dan bangsa. Maka dalam memperingati 108 tahun Suara Muhammadiyah, pesan saya selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1. Seluruh pimpinan, pengelola, dan keluarga besar Suara Muhammadiyah dengan berbagai unit usahanya tetap istiqomah, gigih ikhlas berjuang, berkhidmat, dan melakukan kreasi dan inovasi, pengembangan manajemen yang strategis, yang semuanya itu diperlukan agar SM ke depan bukan hanya bisa bertahan, tetapi melahirkan kembali banyak
kegiatan-kegiatan yang mencerdaskan, memberdayakan, membebaskan, dan memajukan kehidupan, termasuk hadir di era digital dengan suara Muhammadiyah digital atau online. Ini keniscayaan, sehingga tidak ada alasan untuk stagnan, untuk berhenti apalagi. Harus terus bermujahadah, badlul juhdi, mengerahkan segala kemampuan. Yang kedua, bagi seluruh keluarga besar Muhammadiyah, termasuk kader dan pimpinan serta lingkungan amal usaha, harus ada komitmen, ada penghargaan yang tinggi terhadap apa yang kita miliki. Kadang di antara kita di keluarga besar Muhammadiyah, karena selalu berpikir terlalu rasional, instrumental, berpikir organisatoris, administratif, bahkan mungkin juga karena terkena penyakit rumput kuning milik tetangga tampak hijau, sementara rumput hijau milik kita terasa kuning dan tidak kita rawat. Maka alangkah baiknya kita beri penghargaan, apresiasi, dukungan, dan sekaligus juga komitmen bersama untuk ikut menjadi bagian dari perjalanan, pergerakan, keberhasilan, dan peran suara Muhammadiyah. Begitu juga terhadap amal-amal usaha lainnya di Persyarikatan Muhammadiyah. Jangan menganggap enteng, jangan menganggap rendah, jangan menganggap biasa apa yang kita raih, apalagi ketika pihak lain memberi penghargaan. SM kehadirannya tidak perlu dipertanyakan lagi sebagai bagian utuh dari Persyarikatan Muhammadiyah. Bahkan yang tertua sebagai amal usaha Muhammadiyah. Maka SM adalah bagian dari kita. SM adalah dunia Muhammadiyah. Dan maju mundurnya Muhammadiyah, satu di antaranya adalah tergantung pada majalah Suara Muhammadiyah tercinta ini. Yang terakhir, di tengah persaingan dan dunia digital yang begitu luar biasa, kompleks, kreatif, dinamis, progresif, maka baik Muhammadiyah secara keseluruhan dalam pergerakannya, termasuk organisasi otonom, Muhammadiyah di berbagai tingkatan, termasuk Suara Muhammadiyah dengan seluruh pengelolanya, kita sekarang harus hadir dengan tampilan dan karya yang lebih unggul ketimbang yang lain. Keunggulan, kebaikan, kehebatan kita tergantung kita. Perubahan pun tergantung kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka jangan lengah semuanya. Jangan abai dan jangan merasa puas dengan apa yang kita raih. Hadapi masa depan dengan keseksamaan, perencanaan strategis, langkah-langkah penting, dan semuanya dengan kerja nyata, bukan retorika. Etos Muhammadiyah masih tetap menjadi bagian dari penting untuk keberhasilan Muhammadiyah. Sedikit bicara, banyak bekerja. Kemajuan Muhammadiyah, kemajuan Suara Muhammadiyah, kemajuan amal usaha Muhammadiyah, organisasi otonom, tidak bisa dari bicara ke bicara, dari podium ke podium, dari pergi dan pergi, tetapi semuanya memerlukan reorganisasi, revitalisasi, transformasi, dan konsolidasi agar kita bisa menghadirkan kembali karya-karya amal usaha Muhammadiyah yang unggul berkemajuan. Selamat Milad 108 SM unggul berkemajuan. SM adalah media syiar Islam berkemajuan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.